Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini Mr. akan menyampaikan tentang seleksi mandiri UNY. Berikut dengan tips dan triknya. Apa? Oke. Pengen tahu lanjutnya seperti apa? Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Oke ya, untuk seleksi mandiri di UNY itu ada berbagai macam ya. Oke, nanti ada 5 macam untuk seleksi mandirinya. Nanti akan Mister jelaskan secara lebih rinci seperti apa syarat dan ketentuannya, biayanya berapa, kemudian metodenya apa seleksinya. Nanti Mister akan sampaikan semua seleksi mandiri, dan nanti juga akan kita prioritaskan kira-kira kalian itu rekomendasinya itu masuk jalur yang mana untuk yang seleksi mandiri ya. Dari 5 hal yang nanti akan Mister sampaikan ya untuk seleksi mandiri di UNY. Harapannya seperti itu, jadi kalian bisa masuk di seleksi mandiri sesuai dengan jalur yang tepat ya. Oke ya. Habis ini ya. Oke, ini yang pertama dulu, yaitu adalah seleksi mandiri untuk prestasi akademik. Yang kedua adalah prestasi unggul. Yang ketiga adalah SMCBT. Yang keempat SM nilai UTBK. Yang kelima adalah SM Scott Talenting. Ya, ini ada 5 hal ini ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama untuk akademik adalah melalui prestasi akademik. Ya, yang kedua ini adalah melalui prestasi unggul. Yang ketiga ini lewat ujian CBT yang diadakan oleh UNY. Kemudian ini adalah berdasarkan nilai UTBK. Yang kelima ini adalah berdasarkan dari prestasi non-akademik. Jadi dari kelima jalur ini mana yang kalian itu lebih dominan? Oke ya, yang pertama dulu prestasi akademik ya. Mister sampaikan syarat dan ketentuannya. Ada 6 poin. Yang pertama adalah seleksi ini berdasarkan nilai rapot ya. Yang kedua, kalian hanya milih satu prodi. Kalau ada prodi olahraga dan seni, kalian pilih, disertain portofolio. Biaya pendaftarannya 200.000. Situs webnya nanti akan Mister sampaikan di deskripsi. Ini rekomendasi Mister ini untuk siswa yang nilai rapotnya di atas rata-rata ya. Waktu pendaftarannya sampai 21 Agustus, nanti pengumumannya adalah 23 Agustus. Jadi kalau kalian nilai rapotnya tinggi, rata-rata 90 ya, itu kalian milih aja lewat jalur SM prestasi akademik ya. Itu adalah jalur prestasi yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah SM prestasi unggul ya. Untuk SM prestasi unggul ini seleksinya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai rapot dan piagam prestasi minimal tingkat kota atau kabupaten, atau mungkin kalian itu hafiz Quran ya, bisa masuk jalur ini. Yang kedua, ini milihnya cuma satu prodi ya. Yang ketiga, biaya pendaftarannya 200.000 seperti yang tadi. Situs webnya nanti silahkan nanti dilihat di link deskripsi juga. Kemudian yang kelima, ini rekomendasi Mister adalah siswa yang hafiz Quran atau siswa yang memiliki keunggulan selain di bidang akademik ya. Kalau kalian unggul di bidang akademik dan ada piagamnya, ikut jalur ini ya. Oke. Kemudian ini adalah SMCBT. Yang ketiga adalah SMCBT. Nanti Mister akan bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah syarat umumnya. Yang kedua adalah SMCBT yang ada di kampus UNY sama SM di luar kampus UNY. Yang pertama dulu, di sini kalian boleh milih 2 prodi ya. Yang ketiga biaya pendaftarannya, situsnya nanti Mister sampaikan di link deskripsi. Yang kedua adalah SMCBT di kampus UNY. Ini sampai tanggal 4 Agustus ya. Tanggal ujiannya 5 Agustus ya. Pengumumannya tanggal 28. Ingat-ingat tuh ya. Di luar kampus UNY 23 Agustus ya, sampai 23 Agustus. Tanggal ujiannya 24 Agustus, kemudian pengumumannya adalah 28 Agustus tahun 2020. Jadi ini kalian bisa ikut SMCBT ini ya. Oke. Yang selanjutnya SM skor UTBK. Jadi ini kalau kalian yakin nilai UTBK-nya tinggi ya. Pertama,
seleksinya berdasarkan nilai UTBK. Yang kedua, milih 2 prodi, ya. Oke, biaya pendaftarannya sama juga 200.000. Kemudian situs webnya seperti tadi. Yang kelima ini rekomendasi yang nilai UTBK-nya menurut kalian tinggi, ya, dan punya peluang masuk besar, ya. Yang keenam, pendaftarannya sampai tanggal 26 Agustus. Jadi nanti setelah pengumuman UTBK nanti bisa kan daftar ini, karena pengumuman UTBK tanggal 20 Agustus, ya. Bisa ikut jalur ini juga, ya. Oke, pengumumannya nanti adalah tanggal 28 Agustus. Jadi kalau kalian nilai UTBK-nya tinggi, kalian bisa masuk nih jalur UTBK, ya. Ini selanjutnya adalah SM Scott Talenting. Ini seleksi apa? Ini seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi non akademik seperti bidang olahraga, seni, MTQ, tingkat kota maupun kabupaten. Milihnya cuma 1 prodi saja, ya. Biaya pendaftarannya sama 200.000, ya. Situsnya juga nanti saya sampaikan di link deskripsi. Ini ada seleksi wawancara, ya, dan nanti wajib mengikuti UKM sesuai dengan bidang yang diraih. Misalkan dia dalam olahraga, nanti harus ikut UKM olahraga, ya. Waktu pendaftarannya sampai tanggal 21 Agustus. Pengumumannya sampai tanggal 23 Agustus 2020. Jadi di sini kalau kalian yakin punya talenta, ya, oke, ikut jalur itu. Oke, tipsnya apa? Tipsnya Mister bagi menjadi 3 hal. Yang pertama apa? Lihat prestasi yang sudah diperoleh. Yang kedua, tentukan prestasi mana yang dominan. Kemudian yang ketiga, buat peta peluang, ya. Prestasi apa yang sudah kalian peroleh? Yang pertama nilai rapot, kalian pasti sudah dapat. Yang kedua adalah prestasi akademik. Yang kedua adalah prestasi non akademik. Kemudian yang keempat adalah nilai UTBK. Ini adalah capaian yang sudah kalian peroleh, ya. 4 hal ini, ya. Oke, tentukan dari keempat aspek itu mana yang paling dominan, ya. Nanti Mister akan buatkan peta peluangnya seperti apa, ya. Peta peluangnya, gambar peluangnya bagaimana untuk SM yang kalian nanti bisa pilih, ya. Yang pertama dulu, SM prestasi akademik. Karena di sini memprioritaskan nilai rapot, jadi nilai rapotnya harus tinggi, ya. Jadi nilai rapotnya harus tinggi, prestasi akademik, non akademik sama nilai UTBK-nya tidak terlalu dilihat. Jadi ini harus tinggi, ya. Ingat-ingat, kalau kalian nilainya tinggi di nilai rapot, ikut SM prestasi akademik, ya, karena dia memprioritaskan nilai rapot, ya. Kemungkinan peluang paling besar adalah nilai rapot yang tinggi, ya. Itu pasti akan bisa masuk ke SM yang prestasi akademik, ya. Ini ya gambarnya seperti ini. Ini ya gambarannya untuk yang prestasi akademik. Silahkan nanti kalian pilih prestasi akademik, ya, itu yang untuk yang pertama. Kemudian ya, oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah SM prestasi unggul. SM prestasi unggul ini adalah melihat dari nilai rapot sama prestasi piagam prestasi atau hafiz Quran, ya. Mister gambarkan seperti diagramnya, ya. Jadi nilai rapotnya segini, prestasi non akademik ini yang paling tinggi, nilainya paling bagus, ya. Ya, ini peluang masuknya paling besar ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian itu punya prestasi non akademik yang bagus, ya, kemudian nilai rapotnya juga di atas rata-rata, ikut saja SM prestasi unggul, ya. Ini membuka peluang bagi kalian, ya, untuk bisa masuk di kampus UNY, ya. Kalau nilai prestasi non akademiknya bagus dan nilai rapotnya di atas rata-rata, ya. Tidak perlu tinggi, tapi cukup prestasi rata-rata. Yang ketiga, loh, kok ini nggak ada gambarannya? Karena apa? Karena untuk SMCBT itu nggak melihat nilai rapot dan sebagainya. Ini murni nilai ujian, ya. Jadi ini nanti yang diujikan apa? Yang diajar adalah nanti materi kemampuan dasar skolastik. Nilai UTBK sama nilai rapot tidak terlalu berpengaruh. Jadi kalau kalian itu nilai rapotnya nggak yakin, nilai UTBK juga nggak yakin, saya sarankan mending kalian pilih jalur yang SMCBT, ya. SMCBT mending kalian pilih jalur ini, ya. Milih 2 prodi lagi yang bisa kalian pilih, ya. Jadi kalau nggak yakin, pilih SMCBT, ya. Itu yang ketiga. Oke, kita akan lanjut lagi yang keempat, ya. Oke. Yang keempat nanti adalah
SMUTBK. SMUTBK berarti adalah nanti melihat nilai UTBK-nya. Kalau nilai UTBK-nya tinggi, maka peluang masuk juga besar. Ya. Jadi ini melihat nilai UTBK-nya kalian. Ya. Jadi kalau nilai UTBK kalian tinggi ketika nanti pengumuman tanggal 20 Agustus itu, maka ikut ini juga bisa. Ya. Oke, ya, ini kalian bisa ikut nilai SMUTBK, ya. Nanti kalau nilainya UTBK tinggi juga kalian bisa milih jurusan yang favorit, ya. Peluangnya juga akan besar nanti masuknya kalau kalian milih nilai UTBK tinggi kemudian masuk ke jurusan yang favorit juga. Ini ya. Terus nilai rapot sama nilai prestasi non akademik itu juga nggak terlalu diperhitungkan. Kemudian yang kelima adalah SM Scott Talenting. Ini berdasarkan nanti dari prestasi non akademik. Jadi non akademik yang sangat luar biasa bagus, ya. Ini nanti ini harus tinggi, prestasi non akademiknya harus tinggi. Nilai rapot sama nilai UTBK-nya ini tidak terlalu tinggi, nggak masalah, ya. Karena ini hanya melihat dari prestasi non akademik. Nanti juga akan dilengkapi dengan tes wawancara. Jadi nanti ada wawancara dan nanti kalau kalian keterima di seleksi SM Scott Talenting ini, nanti kalian harus ikut UKM. Misalkan kalian olahraga ya, sepak bola. Jadi nanti harus ikut UKM olahraga atau sepak bola. Itu adalah untuk SM Scott Talenting. Jadi ini adalah untuk yang berpotensi, ya. Oke, the next video nanti Mister akan sampaikan tentang dunia seputar kampus, ya. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.